Halo, assalamualaikum. Kenalin, namaku Badai. Lengkapnya sih Rifki Fatai Badai. Aku masih kuliah di FEUI dan biar kata aku akan begini, anak itu anggota JAM. JAM adalah Jamaah Al-Muqtasidin alias lembaga dakwah fakultasnya FEUI. Bahkan aku lagi mau dicalonin jadi ketuanya. Widih. Tapi denger-denger ya, ada beberapa orang yang gak setuju sama pencalonanku. Gak tahu deh kenapa. Ku hanya manusia biasa yang tak pernah lepas dari hilang. Ku akui ku Oh iya, ini adalah Rojak, konco kentalku. Teman bermain, teman berbagi pendapat, walaupun kita berbeda pendapatan. Tuhan penggenggam seluruh semesta. Biarkan Badai, ente jadi nampil di Taman Budaya. Insya Allah, Jam. Cuman katanya pelatih sih harus banyak latihan. Tahu sendiri kan, aku juga lagi belajar. Nanti kalau ente jadi nampil, undang-undangannya dong. Itu gampang, bisa diatur. Dai, ente jadi maju nyalon bakal ketua JAM. Gak tahu nih, Jack. Kayaknya sih banyak yang gak pengen aku jadi ketua JAM. Tahu sendiri kan, aku urakan begini. Kalau kata aneh nih, ente tuh sebenarnya pinter. Maksudnya ente tuh cocok deh jadi ketua JAM. Jadi cerdas, visioner, bijak lagi. Apalagi nih, kalau ente lagi barengan aneh. Ente bakal ketularan aneh yang udah cakep, Dai. Jadi ente kudu maju dah. Maksud kamu cakep tuh cakep kayak begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia orang yang dari tadi kita tungguin. Udah panjang aja nih mata ente bikin. Meda, kemana aja sih ente? Iya, Afwan. Aku telat, kan? Biasa deh. Kalau ada Afwan depannya, belakangnya pasti apologi karena telat. Iya deh, aku minta maaf. Kali ini aku beneran minta maaf. Beneran. Oh ya, Deng, gimana? Kamu fix maju kan? Nah, itu dia, Mei. Barusan, Ani udah sempat singgung. Tapi kayaknya Badai masih ragu tuh, Mei. Apalagi yang dilakukan, Deng? Aku sih mau aja maju, tapi apa? kalian tetap backup aku terus ya. Alhamdulillah, insya Allah niat kita kan baik dan insya Allah kan dimudahkan. Lagi pula, dakwah kampus kita itu memang perlu banyak inovasi biar nggak jumut. Iya, mana ente lihat sendiri. Masjid kita tuh ya, makin rame, jamaahnya makin dikit aja. Belum lagi acara-acara JAM. Sepi bener dah. Iya. Yang datang cuman anggota-anggotanya aja. Lah coba itu gimana dah mau nyebar kalau gitu caranya, Dai? Betul itu. Oke. Tapi tolong bantu doa juga ya. Semoga Allah meridai usaha kita semua. Ya, amin. Bukan dulu surah kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Aang, Vira, jangan pulang dulu karena ada suatu hal yang perlu saya bicarakan. Ayah naonnya, ada apa? Tentang Badai dan kawan-kawannya ya? Iya, saya agak gelisah dengan pola pergerakan yang dilakukan Badai. Semenjak ia terpilih 3 bulan yang lalu, ada saja keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Misalkan sesama Iwan dilarang saling berkumpul, harus bergaul dengan siapapun. Ini sebuah kebiasaan yang tidak ada di JAM. Ini teh bukan karena antum gak kepilih jadi ketua kan, Mar? Masya Allah, Aang. Wallahi, tidak sedikit pun rasa hasut di hati saya. Ini semua buat dakwah kita, biar semakin hari semakin baik tujuannya. Iya, saya ngerti Akhi. Saya juga sedikit khawatir sih. Karena menurut saya Badai itu terlihat sangat cair. Gimana ya? Dia itu kurang menjaga pergaulan gitu. Iya sih, saya juga rada khawatir. Takutnya perilaku si Badai ini dicontoh sama anak-anak lainnya. Walau bagaimanapun, si Badai tetap ketua JAM. Mungkin kita bahas lagi di kemudian hari tentang permasalahan-permasalahan ini. Ya saya rasa kita cukupkan dulu diskusi kita. Terima kasih banyak buat Vira.
Ya, beginilah caraku berdakwah di tempat-tempat yang mungkin agak aneh ya bagi sebagian aktivis. Namun aku melihat justru banyak peluang di sini. Dengan orang-orang yang mungkin terlalu biasa bagi para aktivis dakwah, mungkin. Namun di mataku mereka itu justru memiliki potensi yang luar biasa. Dan dengan cara yang sederhana saja. Tapi bagiku sih hal itu bisa diterima oleh mereka. Ya, hanya inilah hal yang bisa aku kontribusikan untuk dakwah. Aneh ya? Ya memang sebenarnya banyak orang yang gak suka dengan cara dakwahku ini. Mereka beranggapan dakwah dari kantin ke kantin hanya buang-buang waktu saja. Mereka juga berpikir bahwa dakwah itu hanya dilakukan di masjid dalam suatu pengajian. Ayolah, aku hanya ingin berbagi daya dengan yang lainnya. Kalau nggak ada orang yang mau berbaur, lalu siapa yang mau menyampaikan risalah Islam ini? Sayang sekali kalau kesempurnaan Islam hanya ada di masjid dan di majelis taklim. Bukankah hidayah itu adalah hak semua orang? Kayaknya lagi asik nih. Sorry deh kalau ganggu. Saya cuma ngambil tisu kok. Iya, moga-moga silakan. Iya, Kak. Bisa kita rapat mereka ya. Tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Oh, oke. Insyaallah. Udah, kalau gitu saya duluan ya. Salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah datang juga. Waalaikumsalam. Ada apa, Fir? Tak biasanya kelihatan gelisah. Mana mengajak kita berdua ketemuan di sini? Jadi gini, Mar. Tadi siang kan saya beri makan bersama Nida dan Dika. Terus saya ketemu sama Badai. Dan kalian tahu, dia lagi makan siang sama perempuan coba. Berdua aja. Astagfirullah. Yakin kamu Fir orang itu benar-benar Badai? Yakin. Tolong saya sempat kok nyapa dia. Terus ketika kamu menyapa dia, bagaimana reaksinya ketika menyapa dia? Awalnya kaget gitu. Tapi setelah itu ya biasa aja. Seperti gak terjadi apa-apa gitu loh. Ini sudah sangat keterlaluan. Apa kata orang, seorang tua jam? Terlihat makan berdua dengan perempuan bukan berhimnya. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang. Jangan sampai permasalahan itu semakin membesar. Anggota yang gak tahu apa-apa nanti malah bingung. Iya, betul. Tapi saya rasa Badai itu memang harus diingatkan. Gak mungkin kan dia terus-terusan kayak gini. Menurut kalian baiknya bagaimana tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini? Coba pikirkan. Menurut saya sih ada baiknya kalau antum ketemu sama Kang Puji. Ada apa dengan Kang Puji? Ya, setidaknya sebagai orang yang dituakan di dakwah kampus kita, siapa tahu kan dia punya pandangan-pandangan yang lain mengenai persoalan ini. Benar tuh Mar, apa yang dikatakan Fira. Mungkin Kang Puji bisa memberikan jalan keluar. Baik, saya rasa kira-kira besok ada waktu kosong. Ada, kenapa? Kita berdua dan kita cari solusi dari masalah-masalah. Terima kasih banyak buat Vira. Saya rasa saatnya bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Puji. Waalaikumsalam. Gimana Ang? Damar, sehat?
Alhamdulillah. Iya nih Kang, kita kesini mau memusyawarahkan sesuatu tentang permasalahan jam, karena kami merasa permasalahan ini harus cepat diselesaikan seperti itu Kang Puji. Loh, emangnya ada apa dengan jam? Sekarang ini jam itu agak kurang stabil Kang, karena ada soal yang menurut kami sangat fundamental. Nah itu dia Kang, pokok persoalannya. Karena kami merasa Badai itu tidak pantas menjadi ketua jam, karena dia sangat urakan, kemudian lebih banyak di kantin ketimbang di masjid Kang. Jadi kami merasa sisi dakwanya itu sudah jauh dari apa yang kami inginkan gitu Kang. Damar dengan penampilan seperti ini orang pasti semua, wah kalau Damar insya Allah masuk surga. Orangnya itu kalem, wajahnya bersih, tanpa jerawat, belum punya pacar karena nggak laku. Jadi pokoknya saya pengen Damar tidak menilai orang Aang, tidak menilai orang karena penampilannya. Itu boleh jadi si Badai itu sedang berdakwah di kantin untuk anak-anak yang tidak pernah ke masjid. Mungkin dia sholatnya diam-diam dulu, ya toh. Diam-diam menggap dalam kerang, lalu membawanya hilang. Di mana kau sembunyikan tasbihku? Di mana? Dalam gemuruh dunia kah? Atau dalam bisik senja rakyat? Tasbihku hilang, tasbihku hilang, tasbihku hilang. Rupanya dicuri nafsu sendiri. Lalu puasa hanya sekedar menahan lapar. Sebab ibadah pun kusut masal. Tertipu lembaran yang orang sebut uang. Duh Gusti, ampuni kami. Sejauh ini sih saya rasa sudah cukup ya. Memang ada beberapa hal yang harus ditambahin kayaknya. Dan itu bisa di pertemuan besok-besok nanti. Persiapan kamu gimana? Untuk pastinya sebenarnya masih ada urusan atas lana. Oke, terus saya sekarang pamit ya. Nah, sampai ketemu besok lagi. Terima kasih Mas. Oke ya. Langsung saja. Saya mau menyampaikan kegelisahan yang teman-teman rasakan tentang perilaku antum selama ini. Perilaku yang mana yang membuat teman-teman gelisah? Banyak hal. Coba antum perhatikan. Baju antum dan celana antum dan pergaulan antum selama ini tidak sedikit pun mencermin seorang aktivis dakwah. Oke. Sekarang saya tanya. Menurut kamu, bagaimana sih seharusnya seorang aktivis dakwah berpenampilan? Memakai koko atau berpeci? Kalau seperti itu, Damar, mending saya keluar dari jam. Antum jangan emosi dulu, Badai. Aku nggak emosi, Mar. Cuma kecewa. Kami dan teman-teman hanya ingin dakwah ini berjalan dengan semestinya. Iya, tapi ternyata masih ada orang seperti kamu yang berpikir bahwa dakwah adalah perkara hitam putih. Kalau seperti ini, dakwah nggak akan bisa maju, Mar. Anda dan teman-teman hanya mengingatkan antum. Semuanya terserah pada antum. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai Allah yang Maha Dahsyat, yang menghidupkan dan mematikan, tetapkanlah hati hamba untuk selalu berada dalam jalan orang-orang yang soleh,
Teguhkanlah pendirian hamba sebagaimana teguhnya pendirian baginda Muhammad dan para sahabat. Ridhoilah segala usaha hamba ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati orang-orang yang selama ini hamba dakwahkan Islam kepada mereka. Perkenankanlah mereka mengenal indahnya Islam melalui lisan dai-daimu ya Rabb. Ya Dzul Jalali wal Ikram. Hamba tidak akan mampu menyelesaikan seluruh problem hamba tanpa bantuanmu ya Allah. Hamba lemah dan tidak punya daya apa-apa. Tiada kuati. Karenanya hamba menghadap kepadamu untuk mengembalikan segala urusan. Maka berkahilah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbi, kekalkanlah hidayah di dalam hati kami. Ya Allah, kekalkanlah hati kami menjalani. Ya Allah, lindungi kami, tetapkan kami menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit hati yang membuat kami terjungkal dalam kesalahan-kesalahan dalam mengemban dakwah. Ya Rabb, ya Tuhan, berikanlah kesempatan bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Islam lebih dekat dan bersama kami. Hanya kepada kami berdoa. Amin. Wahai badai, widih, ente kenapa emangnya begitu? Udah kayak ditinggal istri aja. Tenang dah, tenang. Aku masih di sini untuk setia. Kamu tuh ya Jack, berisik aja. Ente kenapa sih, Dai? Roman-romannya kusut bener dah. Udah kayak baju belum setrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kalian lagi pada ngomongin aku ya? Ini lagi. Gede kali Maida Puja Kesuma ini. Maida Puja Kesuma, namaku Maida Nindita Badai, masih nggak ingat? Puja Kesuma itu artinya Putri Jawa kelahiran Sumatera. Dasar badai. Dia kata otak lagi dalut, tetep aja bisa dicendekin orang ke belum. Lagi kalut, emang dia kenapa, Jak? Lihat aja bukannya tuh. Iya, Idih, mukamu itu loh, Dai. Ada apa? Ada yang mau ditanya sama kita? Ya udahlah, cerita aja. Jadi gini, kemarin aku habis ketemu Damar setelah pulang latihan teater. Terus? Baju antum dan celana antum dan pergaulan antum selama ini tidak sedikit pun mencermin seorang aktivis dakwah. Oke. Sekarang saya tanya, menurut kamu bagaimana sih seharusnya seorang aktivis dakwah berpenampilan? Memakai koko atau berpeci? Kalau seperti itu Damar, mending saya keluar dari jam. Antum jangan emosi dulu, Badai. Aku nggak emosi, Mar. Bukan kecewa. Kami dan teman-teman hanya ingin dakwah ini berjalan dengan semestinya. Iya, tapi ternyata masih ada orang seperti kamu yang berpikir bahwa dakwah adalah perkara hitam putih. Ya udahlah, Dai. Positive thinking aja. Kayaknya kalau aku lihat-lihat sih, si Damar itu emang peduli deh sama kamu. Emang caranya Damar, ya kayak gitulah Dai, kagak usah dipusingin. Iya, tapi aku cuma berpikir sebenarnya apa sih maunya Damar dan teman-teman kaderisasi itu? Tiap kali aku ajak bicara baik-baik, mereka malah menghindar. Tapi di belakang sepertinya mereka justru berbisik. Nggak boleh berprasangka seperti itu, nggak baik. Aku nggak berprasangka, Mei. Terus apa? Nggak tau lah. Masih ingat nggak sih yang kata Dan di film Merah Putih itu? Yang mana? Itu loh yang waktu kita nonton bareng sama anak-anak jam yang lain. Terus? Kalau kata Daya nih, seorang pemimpin itu boleh berkata apapun kecuali satu, berkata tidak tahu. Aneh setuju sama Maida. Iya. Betul itu Dai, betul. Betul.
Kamu tuh aja nggak punya pendirian. Udah malah bertengkar. Ya elah Day, ini lagi berdiri aneh. Masya Allah. Pendirian wahai Tuan Rojak yang Rojak. agung, bukannya berdiri. Bikin tambah stres aja nih anak nih. Iya kasihan ini loh si Badai masih stres malah tambah-tambah. Yaudah deh. Aneh kasih susul. Itu gimana kalau ente ke rumah Kang Puji? Kang Puji, Iya bener juga tuh soal si Rojak. Iya, Kang Puji yang dulu tuh ngisi training di jam. Dia kan juga salah satu alumni kita. kayaknya idemu bagus juga tuh Jak. Kalau gitu, lusa sore kita bareng ke tempat Kang Puji. Aduh aku nggak bisa. Kenapa? Maaf ya aku ada kuliah. Jangan bilang kamu juga ada kuliah Jak. Aneh sih kagak ada kuliah, tapi cuman aneh ada syarat. Apaan syaratnya? Ente kudu traktir aneh dulu. Iyalah Day. Jauh-jauh dari makanan kan? Ya iyalah, apalagi. Alah udahlah diiyain aja. Satu orang ini aja kok, nggak usah pelit-pelit sih. Oke, ya udah. Kalau gitu kita ngantin sekarang aja yuk. Boleh sih. Yuk. Tunggu. Apaan? Aneh punya pantun nih. Baju non Maida dari kain katun. Ketetesan minyak samin. Daripada kita ngelamun sembari manyun, mendingan kita serbu si makantin yuk. Kirain apaan kamu itu? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Badai sehat? Ya, sehat Kang. Rojak Kang Puji juga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman? Gimana ya Kang jawabnya ya? Ya, jadi kedatangan kami di sini juga pengen konsultasi tentang masalah jam kan. Jam. Badai dan Rojak kemarin juga sahabatmu datang. Siapa ya Kang? Namanya Damar. Iya. Damar Kang? Iya. Damar Kang? Iya. Memangnya ada keperluan apa ya dia kesini? Damar cerita banyak tentang teman-teman, tentang jamaah Al-Muhtasidin. Nampaknya memang ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan, harus dikomunikasikan, harus ditabayunkan sehingga sesuatunya menjadi baik. Kita aja jalan-jalan ke sawah lalu kita diskusikan di sana. Oh iya. Bener Kang. Oke. Sore-sore jalan Bagus ke kayaknya. sawah. Iya. Yuk, mari Kang. Jadi kemarin Damar bicara apa aja Kang? Banyak hal. Yang pertama tentang jam, terus yang kedua tentang dirimu. Saya nggak tahu kenapa kok agak gimana. Dasar emang Kang. Badai ini memang selalu bisa narik perhatian orang. Kamu tuh aja usil aja. Ya memang sih Kang. Kemarin setelah pulang latihan teater, saya sempat ketemu sama Damar. Ya. Tapi habis itu ya kami sempat bicaranya agak keras. Soalnya katanya saya ini tidak mencerminkan perilaku aktivis dakwah. Ya harusnya itu gimana gitu. Pokoknya sesuai dengan ketua jam gitu loh Kang. Iya. Jamaah Al-Muqtasidin itu memang harus mencerminkan yang di luar, yang di dalam itu sama. Tetapi juga nggak harus begitu. Jadi Badai ini punya konsekuensi logis karena berpenampilan seperti ini, rambutnya, modelnya, gayanya. Jadi orang itu hanya melihat yang luarnya saja. Kalau Allah melihat hati kita yang paling dalam, sehingga konsekuensi logis Badai adalah menerima apapun kata orang. Tapi jangan ketika dikatakan seperti itu tiba-tiba terus nggak mau lagi jadi ketua jam, itu nggak benar juga. Nah kalau memang seperti itu caranya, kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa nggak dari dulu aja saya diberhentikan sebelum jadi ketua jam? Kenapa harus sekarang baru mereka berkomentar seperti itu gitu loh? Jadi maksudnya Badai itu
salah milih, teman-teman tuh salah milih ketua gitu. Ya kalau memang mereka beranggapan saya ini kurang baik gitu kan bagi Ya. mereka, ya dari awal saja gitu, saya jangan dicalonkan jadi ketua jam. Ya itu persis seperti apa yang Anda bayangkan, bahwa Badai di hatinya merasa tidak berbuat salah dengan apapun yang Anda pakai. Tetapi teman-temanmu juga memilih si Badai itu karena dia punya pengharapan, karena kamu fleksibel, bisa nyambung dengan semua orang dan sebagainya. Saya kira nanti dengan beriringnya waktu, Damar akan tahu siapa Anda. Jadi dia ini cuman semacam ketidakpahaman aja. Karena dan Badai juga jangan terus merasa benar dengan penampilannya. Nah, mereka berhak menghukumi Badai seperti itu, mereka berhak karena apa yang dia lihat. Kayak mana, Kang? Baiknya untuk masalah Badai ini, Kang. Masalah Badai dan Damar. Ya, kalau dalam Islam itu Rasulullah bersabda, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Tengah-tengah yang berprinsip. Badai tidak boleh berpenampilan seperti ini merasa paling benar dan semua orang harus paham dengan dia dan memakluminya. Badai itu dia masih pikir kalau orang yang punya ketajaman mata hati, wah belum tentu dia jelek, belum tentu. Tapi masih belum tentu loh. Tapi kalau Damar pakai peci, kalem, ya toh pas, wah ini pasti orang baik. Itu jadi husnudzon thinkingnya lebih kepada si siapa? Si Badai. Si Damar, Oh iya. ketimbang si Badai. Gitu. Sebentar tak minum dulu ya. Kok duduk, Kang? Sebentar tak minum dulu, nanti tak jelaskan. Nah, Rasulullah itu bersabda, la ta'kulu bisimal, dan janganlah makan minum dengan tangan kiri dan sambil berdiri. Sebaik-baik muslim adalah yang paling baik akhlaknya dan tingkah lakunya. Ya alhamdulillah Kang, sekarang hati saya udah agak lega. Ya mudah-mudahan nanti ketemu jalan keluarnya lah. Jenengan mungkin bisa ngadain ini nggak Kang, memfasilitasi supaya saya bisa ketemu dengan Damar gitu. Mungkin dari jenengan atau mungkin jenengan ada kenalan enaknya siapa gitu. Ya, kayaknya ada sahabatmu itu yang nyaman dengan Badai juga nyaman dengan Damar. Namanya Andri, ya kan? Nanti bisa saya kontak, bisa saya kontak. Nanti ada yang punya nomor handphonenya. Ada, nanti kita kasih di rumah jenengan Oke, aja ya Kang. oke. Ya nanti biar saya yang kontak. Andri. Saya sepakat itu Kang, Mas Ya, Andri. Andri ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih ya Kang atas nasihatnya. Mudah-mudahan nanti jam bisa lebih baik. Insya Allah sama-sama. Mari kita nanti maghrib di pesantren masyarakat Jogja. Iya. Ya. Jadi terima kasih, Kang, udah nerima saya sama Badai di rumah Kang Puji. Jadi kami benar-benar dapat pencerahan dari Kang Puji. Oke. Insya Allah silaturahmi ini bermanfaat dan saya pesan sama Badai sama Rojak supaya menurunkan tensi sehingga semuanya bisa dirembuk, semuanya bisa dimusyawarahkan. Iya, mungkin nanti lain kali saya datang sama pengurus yang lain juga ke silaturahmi ke sini, Kang. Insya Allah pesantren ini terbuka untuk orang-orang yang ingin berbuat baik. Iya. Ejak. Mari Kang, kita pulang dulu Kang. Sekali lagi terima kasih ya Kang. Ya, sukses. Iya. Rojak, hati-hati di jalan. Sukses. Badai, hati-hati di jalan. Ini Vespa kok biru, punya Badai setahu saya putih ya? Iya Kang, yang putih lagi rusak, makanya ini sementara pakai Vespanya si Rojak. Iya, ini Badai yang bawa Vespa aneh juga gara-gara kacamata aneh tinggal waktu sebelum kesini. Ya, mungkin aneh kurang sedekah kan. Gitu. Biasanya memang nggak sedekah. Makasih banyak Kang. Sukses. Iya, pamit. Ya, makasih Kang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ini kan Puji. Gimana Andre? Sehat? Sedang sibuk nggak ini? Nggak juga sih Kang. Kebetulan ini saya sudah mau pulang kantor.
Ada apa Kang? Biasanya untuk menelpon saya? Sahabat-sahabatmu itu datang ke rumah Kang Puji. Yang pertama Damar. Ya, Damar datang cerita tentang jam. Terus Badai datang juga cerita tentang jam. Tapi nampaknya mereka punya interpretasi yang agak berbeda. Maka ini harus diselesaikan. Gimana Andri? Kamu bisa bantu nggak? Tentang jam ya Kang ya? Samar-samar sih sudah. Memangnya ada apa Kang? Mereka itu sama-sama baik. Damar baik, Badai juga baik. Semuanya ingin menjadikan teman-teman lebih baik lagi. Dia berdakwah dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi dua-duanya tidak bisa bersatu karena salah komunikasi ini. Maka tugasnya Andri adalah menyatukan mereka. Oh seperti itu ya Kang ya. Kalau gini gimana Kang? Saya akan coba membuat sebuah forum yang dalam forum itu mereka berdua itu bertemu. Iya. Tapi maaf, besok saya ada acara pelatihan di Makassar. Sehingga saya nggak bisa datang. Oke, kalau begitu Kang, nanti akan saya coba dan masalah di antara mereka bisa segera terselesaikan. Ya, terima kasih Andri. Mudah-mudahan pertemuanmu itu nanti menjadikan semuanya menjadi baik insya Allah. Iya, amin. Sama-sama Kang, insya Allah. Ya, makasih Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Muhammad adalah aku yang berkah. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis telah akan dalam Al-Quran membacanya dan itu memakannya di dunia. Pemahaman kalau munafik itu membaca Al-Quran itu seperti daun kemangi, baunya harum, tapi rasanya pahit. Bahwa menghafal Al-Quran dan menghafal mendengarnya mempunyai pribadi yaitu dipuji Allah dan kalangan manusia. Kedua, para munafik yang tidak suka membaca Al-Quran adalah orang yang memiliki kesehatan dengan berita dan larangannya di setiap waktu dan kesempatan. Assalamualaikum Badai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tar, ide Mas Andri kemana aja Mas baru kelihatan? Iyalah biasa mencari sebuah berlian untuk menopang kehidupan. Oh ya Dai, ada yang mau saya bicarakan. Antum sekarang kira-kira ada waktu kosong kan? Boleh Mas. Jadi gimana Mas? Iya gini deh jadinya. Dengar antum lagi ada masalah ya sama Damar. Enggak kok Mas. Hubungan kami baik-baik aja. Sudahlah, saya juga sudah banyak dengar dari teman-teman yang lain. Bahkan beberapa hari yang lalu Kang Puji sempat telepon saya. Katanya juga beliau habis ketemu sama antum kan? Iya Mas. Tapi sebetulnya aku nggak nganggap itu sebuah masalah. Iya benar. Cuma kalau masalah ini terus dibiarkan berlarut-larut, nanti penyelesaiannya akan semakin runyam. Makanya saya punya inisiatif untuk mempertemukan antum dengan Damar. Itu apa Mas? Ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga duduk permasalahannya jelas. Gimana? Antum mau kan? Ayolah Dai, ini kan untuk kemajuan jam, untuk kemajuan dakwah di kampus kita juga kan? Oke lah Mas, saya setuju. Bagus kalau gitu. Kebetulan lusa saya ambil cuti dari kantor, jadi ada waktu senggang. Nanti untuk waktu dan tempatnya saya kabari lagi deh. Ya sudah, Mas Andri atur aja kalau gitu. Oke, beres. Saya duluan ya Mas. Oke Dai. Makasih lah Mas. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Dai. Assalamualaikum Damar. Waalaikumsalam, Mas Andre. Ada apa? Begini Mar, saya sudah dapat banyak cerita tentang masalah antum sama Badai. Jadi saya ingin antum berdua bertemu untuk menyelesaikan masalah itu baik-baik. Gimana? Afwan Mas, Ana rasa ini bukan permasalahan Ana dan Badai saja, tetapi anak-anak kaderisasi juga. Iya, saya mengerti tentang keadaan antum. Oke, kalau begitu lusa kita ketemu ya. Kebetulan barusan saya sudah bertemu dengan Badai dan dia katanya bisa. Insya Allah bisa Mas. Oke, bagus kalau begitu. Terima kasih Mas sudah ngingatin kami tentang permasalahan ini. Iya, sama-sama. Ini kan untuk kebaikan jam juga. Lusa untuk waktu dan tempatnya akan saya kabari lagi. Dan satu lagi, tolong kasih tahu Vira dan Aang, suruh mereka ikut ya. Insya Allah saya sampaikan kepada Vira dan Aang tentang permasalahan ini. Oke, begitu aja Damar. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi gimana nih? Kita mau bikin acara apa buat Jam? Rima boleh. Boleh. Udah lama deh nggak pengen jalan-jalan. Kayaknya ide yang bagus. Cuman enaknya kemana ya? Pantai aja gimana? Daerah Wonosari bagus tuh Pantai. Pantai Wonosari. Terus untuk ini apa ya? Perlengkapannya ntar gimana? Kalau untuk transportasinya kayaknya bisa diatur deh, Jak. Iya, gampang. Terus apa lagi yang harus dipersiapin? Ya paling ngubungin anak-anak Jam. Bentar, Mei, Jak, ikut Iya. aku ke masjid yuk. Ngapain? Pertemuan sama Damar dan kawan-kawan jadi? Iya, jadi. Ini ada SMS dari Mas Andri. Katanya udah pada nunggu di masjid. Ya udah. Ya udah, ente tungguin sukses aja. ya. Heeh. Sukses ya. Sukses apanya? Kalian juga diundang. Ini buktinya kalau nggak percaya. Coba lihat-lihat. Nih. Iya kan? Oh iya, yaudah yuk, buruan. Kayaknya udah ditungguin deh. Ya udah, yuk. Nih. Baik, ikhwan fillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran antum semuanya di sini karena telah memenuhi undangan saya. Adapun forum ini ada sebetulnya karena inisiatif dari Kang Puji. Karena beliau merasa khawatir terhadap rivalitas yang kini tengah terjadi antara Damar dan Badai. Adapun saya berada di sini hanya diminta untuk menengahi dan tidak ada sedikitpun rasa di hati ini untuk ikut campur terhadap permasalahan yang kini tengah terjadi di Jam. Saya berharap di forum ini kita semua bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan pikiran dan hati yang jernih tentunya. Nah, sekarang saya ingin mempersilahkan kepada antum semua untuk menjelaskan duduk persoalannya. Silakan. Afwan mas, sebelumnya saya rasa saya harus meluruskan semua ini. Saya rasa ini bukan masalah rivalitas, tapi lebih kepada perbedaan pandangan. Kami hanya khawatir dengan gaya kepemimpinan Badai. Sangat mengerikan dan mengkhawatirkan ini. Bagian mana dari kepemimpinan dan pergerakan Badai yang mengkhawatirkan dan yang mengerikan itu? Masya Allah, Ahi, nggak boleh berkesimpulan seperti itu. Bahkan kita semua bisa melihat Badai itu telah memberikan banyak kontribusi positif untuk dakwah kampus kita, terutama untuk inovasi dan terobosannya. Nah, yang anti katakan dengan terobosan dan inovasi itulah yang membuat kami khawatir. Mari kita perhatikan bagaimana Badai bersikap. Kami rasa sudah cukup toleran yang kami berikan tentang penampilan Badai. Rambutnya, pakaiannya, celananya dan pergaulan-pergaulannya. Apalagi kecairannya dalam bergaul dengan lawan jenis. Lebih banyak di kantin ketimbang di masjid. Lebih banyak di teater ketimbang di kajian-kajian. Jika dibiarkan, kita bisa kehilangan soal dakwah. Kalau bagaimanapun, antum itu ketua Jam, contoh bagi semuanya. Iya, benar kata Damar. Terutama mengenai interaksi dengan lawan jenis ini. Sebetulnya, saya ingin meminta penjelasan khusus kepada Badai. Satu hal yang teman-teman perlu tahu, saya pernah mendapati Badai dan bahkan saya dengan seorang perempuan. Oke, baiklah. Sebetulnya gak ada soal kalian mau menilai saya seperti apa. Tapi karena ini sudah berkaitan dengan lembaga, ada baiknya saya menanggapi. Pertama, saya ingin bertanya pada antum. Menurut antum, bagaimana sih seharusnya aktivis dakwah berpenampilan? Berpeci, berpakaian koko, tampil rapi dan klimis? Kalau syarat untuk menjadi dai seperti itu, jelas-jelas saya tidak masuk kriteria. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, Allah tidak menilai seseorang dari penampilan dan fisik, kan? Allah menilai seseorang dari ketulusan hati dan iman kita, bukan hanya pencitraan yang sekedar omong kosong. Kemudian mengenai saya lebih sering ke kantin ataupun main teater, itu adalah masalah dakwah saya.
Menurut saya, dakwah tidak perlu harus di masjid dan dengan cara berceramah. Lihat Ustadz Albana, beliau memulai dakwah dari kedai kopi kan? Ane setuju apa yang bilang Om Badai. Kalau kita yang punya aktivis dakwah bersikap eksklusif, terus gak waktu berdoa sama yang lain. Kapan dakwah Islam lagi baru kita ini? Ujung-ujungnya kita bakal berantem kayak gini nih. Yang satu dengan yang lain, yang satu. Kapan kita dakwahnya? Wah, kapan? Hari itu mah, kumaha lamun urang kakara belajar masuk Islam. Kalau begini teh, gimana orang yang bisa masuk Islam? Sama-samanya nanti, bukannya kita bergaul untuk mewarnai, malah kita yang terwarnai. Sehari beda tuh. Itu juga yang saya khawatirkan. Saya inilah contohnya. Saya baru belajar Islam dan saya masih tidak siap harus kembali pada teman-teman yang dulu. Bisa-bisa saya malah terbawa. Saya bisa merasakan kekhawatiran Mira. Menurut saya, masing-masing dari kita memiliki hak yang sama. Mau berdakwah dengan cara apa dan bagaimana, selama itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan, itu nggak masalah kok. Dan mengenai makan siang itu, Masya Allah ikhwah, itu adalah adik saya. Dia baru pindah ke Jogja. Dan memang saya belum sempat memperkenalkan kepada antum-antuna. Saya siap dan bisa membuktikan. Baiklah kalau begitu. Anda hanya minta antum memberikan perhatian antara teater dan jam, antara kantin dan masjid. Karena antum itu adalah contoh bagi kita semua. Oke. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan introspeksi diri. Tapi saya juga minta tolong, kalau ada sesuatu yang mengganjal, komunikasikan langsung, sampaikan saja. Saya lebih suka kita berdebat keras di depan daripada harus berbisik-bisik di belakang. Keterbukaan komunikasi itu penting, agar tidak ada lagi salah paham seperti ini. Baiklah kalau begitu. Saya rasa tidak hanya antum yang harus mengintrospeksi diri. Setiap kita mulai saat ini mungkin harus mengintrospeksi diri. Mungkin cara pandang kita yang berbeda dalam menanggapi permasalahan. Setiap kita punya cara dan tindakan untuk melakukan perjuangan dakwah. Semoga kita semakin baik di jalan Allah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Sekarang semuanya sudah jelas. Ini bukan masalah rivalitas antara Damar dan Badai. Ini murni salah paham. Dan ini juga bukan masalah pertentangan antara seni dan dakwah. Karena dakwah itu juga merupakan bagian dari seni kan? Seni mengajak orang lain kepada kebaikan. Gunakanlah cara apa saja untuk mengajak orang lebih kenal dengan Islam, lebih kenal dengan Tuhannya, lebih kenal dengan Rasulnya, selama cara tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Bukankah teman-teman semua di sini tahu bahwa ada sebuah kaidah yang berbunyi, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita semua adalah dai sebelum jadi apapun. Ya, itu benar. Artinya kita tidak boleh saling menyalahkan, saling mengalahkan, mengklaim kebenaran, apalagi menganggap diri benar sendiri. Iya, saya sepakat sama Ida. Kalau memang harus ada yang menang di antara kita, maka dakwah dan persaudaraanlah yang akan kita menangkan. Melihat orang lain itu harus ada di cermin dua sisi, agar sempurna melihatnya. Tidak ada prasangka, tidak ada salah paham, dan buah selalu terjaga. Saya jadi teringat dari perkataan Hasan Albana yang berbunyi kamina walaisa fina wa kamfina walaisa mina, yang artinya seberapa banyak orang yang bersama kita itu belum tentu merupakan bagian dari kita, dan seberapa banyak orang yang bukan bagian dari kita malah mereka bisa jadi merupakan bagian dari kita. Jadi artinya kita tidak boleh saling menyalahkan,
karena klaim kebenaran itu hanyalah milik Allah. Selain masalah tauhid atau akidah, saya rasa itu bisa dinegosiasikan dengan ijtihad tentunya. Oke, sekarang semuanya sudah clear. Sekarang tidak ada lagi prasangka di antara semua teman-teman yang ada di sini, dan saya sebagai alumni ikut senang. Harapannya semuanya bisa berjalan sesuai dengan arahnya. Ya, Damar bisa berkolaborasi dengan Badai. Saya yakin kalau mereka berdua bisa berkolaborasi dengan tepat, saya yakin masjid itu bakal selalu penuh. Ya, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cukup senang mendengar semua teman-teman di sini sudah mulai terbuka, ya, saling toleran, karena itu penting. Oke, kalau tidak ada lagi yang dipermasalahkan, sekarang kita tutup forum ini dengan bersama membaca hamdalah. Kita baca kafaratul majlis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harusnya seperti inilah kita bersikap, bersatu dan bahu-membahu, mengesampingkan ego dan kepentingan kelompok, berusaha untuk saling memahami, berusaha untuk saling mengerti. Kalau para aktivis dakwahnya sudah bisa saling mengasihi walaupun berbeda cara dan visi, aku yakin kejayaan Islam dan pertolongan Allah pasti akan segera datang. Insya Allah. Yang tentukan arah, ya Tuhanku, aku memohon jaga selalu sahabatku dan tuntunlah setiap langkah agar tak salah, ya tentukan arah. Saat dia tentukan arah.